Tanpa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden udah marah. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Agus Raharjo menceritakan momen pernah dimarahi Presiden Jokowi terkait penyelidikan kasus korupsi mega proyek KTP elektronik. Agus mengatakan saat itu ia menjabat sebagai Ketua KPK, dirinya sempat dipanggil untuk menghadap Jokowi. Namun yang membuatnya heran, ia dipanggil sendiri tanpa 4 komisioner KPK lainnya. Ia mengatakan, terus terang pada waktu itu EKTP ia dipanggil sendirian oleh Presiden. Ia heran, biasanya Jokowi memanggil berlima, tetapi ini sendirian, dipanggilnya bukan lewat ruang wartawan. Saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden udah marah. Presiden udah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, dia sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Begitu ia masuk, Presiden sudah marah karena baru ia masuk sudah berteriak hentikan. Ketua KPK periode 2015-2019 itu mengaku awalnya merasa bingung maksud kata hentikan yang diucapkan Jokowi. Namun setelah duduk ia baru menyadari apa yang diminta Jokowi hentikan. Ternyata Jokowi menyuruh menghentikan kasus EKTP Setnov. Namun ia pun mengaku tidak menuruti perintah Jokowi untuk menghentikan pengusutan kasus tersebut. Mengingat surat perintah penyidikan telah diterbitkan. Ia bicara apa adanya bahwa sprindik sudah dikeluarkan 3 minggu yang lalu. Saat itu KPK tidak ada SP3, tidak mungkin memberhentikan. Hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Iya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP. Supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu. Dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian, karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus. Ya, jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian itu gelagat awalnya ya? Iya, nah, jadi jadinya kan revisi undang-undang KPK itu, dan sebelum revisi undang-undang KPK itu Anda kemudian juga perlu pahami buzzer itu kemudian kan bukan main kan. Agus diketahui terjun ke dunia politik. Ia maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Timur. Yang membela revisi undang-undang KPK itu sangat-sangat sedikit. Teman-teman saya seperti Pak Imam Prasojo itu nggak datang tuh kalau waktu itu, karena tidak sebanyak waktu membela Cicak Buaya. Tidak pada waktu Cicak Buaya, karena merasa ini KPK sudah seperti Taliban, seolah-olah omongannya buzzer itu betul gitu. Jadi revisi undang-undang KPK kemudian terjadi. Anda kemudian melihat di periode kedua ini kan yang namanya Corruption Perception Index itu kan turun terus-menerus.